Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Oktarianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 08 Campagoda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Pengertian budaya positif. Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktek-praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, atau komunitas. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif. 1. Disiplin positif. 2. Nilai-nilai kebajikan yang universal. 3. Teori motivasi perilaku manusia. 4. Hukuman dan penghargaan. 5. Posisi kontrol guru. 6. Kebutuhan dasar manusia. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk 1. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. 2. Menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. 3. Mengarahkan pada disiplin diri karena dapat mengontrol segala tindakan. 4. Membuat murid membentuk motivasi intrinsik dan bukan berdasarkan penghargaan atau hukuman. Pentingnya disiplin positif. 1. Pembelajaran menjadi lebih efektif. 2. Pengembangan empati. 3. Pembentukan karakter yang kuat. 4. Pencegahan perilaku negatif. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu kebajikan yang paling menarik adalah profil pelajar Pancasila yang di dalamnya memuat tentang keimanan dan ketakwaan, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gossen. Di antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, ini disebut motivasi eksternal. Sementara motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman prinsipnya tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi adalah terencana, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif. 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini 5 kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam pembentukan keyakinan kelas. 1. Memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan siswa, menyusun keyakinan kelas, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Segitiga restitusi. Tahap segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, serta karyawan dan karyawati SDN 08 Campagu Ipuh. Insyaallah semua kita yang hadir di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam acara diseminasi budaya positif pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif sebagai perwujudan dari aksi nyata modul 1.4. Sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang budaya positif itu, nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktek-praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, hal ini dapat dibentuk dalam keluarga, organisasi, tempat kerja, atau komunitas. Jadi jalannya adalah tentu bukan sendiri. Ada komunitas kita, tempat kerja kita, organisasi kita. Nah, disitulah kita membangun sebenarnya budaya positif. Terus, konsep inti budaya positif itu apa? Pertama, Bapak Ibu, di sini kita lihat disiplin positif. Nah, yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Keempat, hukuman dan penghargaan. Kelima, 5 posisi kontrol guru. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, keyakinan kelas. Kedelapan, segitiga restitusi. Nah, disiplin positif, disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai diyakininya. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Nah, ini nilai tindakan positif, disiplin positif.
Tujuan daripada disiplin positif itu apa? Pertama, tujuannya menumbuhkan kesadaran. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ketiga, mengarahkan pada disiplin diri. Keempat, membuat murid membentuk motivasi intrinsik dan bukan berdasarkan penghargaan atau hukuman. Terus pentingnya penerapan disiplin positif. Pembelajaran menjadi efektif, pengembangan empati, pembentukan karakter yang kuat, terus pencegahan perilaku negatif. Nah, ini tujuan daripada terciptanya disiplin positif. Pembelajaran akan menjadi lebih efektif. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti apa yang kita inginkan melalui positif atau disiplin positif? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Nah, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat menggerakkan dirinya mencapai tujuan yang mulia. Salah satu kebajikan yang paling menarik Bapak Ibu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila kita akan mengamalkan nilai-nilai dan butir-butir daripada skema dari profil itu sendiri. Beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, inilah yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Satu dengan yang lain ini sangat berkaitan. Nah, sehingga ketika akhlak mulia sudah muncul, mandiri, kritis, kreatif. Nah, inilah yang diharapkan dari pada pengembangan profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan lihat motivasi manusia. Bahwa motivasi manusia itu ada sifatnya namanya eksternal dan ada internal. Nah, eksternal itu merupakan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masuk dalam kategori eksternal. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini eksternal juga. Yang internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini baru masuk motivasi internal. Nah, di sini kita juga lihat Bapak Ibu bahwa ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, mendadak, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman baik fisik maupun psikis. Nah, ini yang namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana dan disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Terus ada namanya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ada prosesnya yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki kesalahan murid. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, nah itu tentang kaitannya hukuman, terus konsekuensi dan juga restitusi. Nah, masuk kita kepada tahap selanjutnya dari budaya positif. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, kita semua guru di sini Bapak Ibu tentu kita harus memahami. Nah, jangan sampai kita salah jalan, salah tindakan karena saat sekarang ini sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman kita tentu tidak sama dengan zaman Hindia Belanda dulu, dengan zaman kolonial dulu. Nih, coba perhatikan Bapak Ibu, 5 posisi kontrol diri itu apa aja? Nah, ini sebagai guru harus tahu nih, kita ini sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah atau sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum biasanya bahasanya kasar, tindakannya keras, hukumannya tidak manusiawi terkadang. Nah, suruh anak bersih WC, padahal kesalahannya cuma tali sepatunya beda dengan tali sepatu yang sebelahnya. Nah, dan kesalahan itu baru 1 kali. Terus membuat merasa bersalah. Nah, Bapak ini adalah orang tua kamu. Nah, ini jadi anak tersentuh hatinya sehingga dia sadar kalau ternyata Bapak itu telah menyadari
Terus yang ketiga teman, posisi guru sebagai teman, artinya dalam posisi bukan dianggap dari segi usia, dari segi profesi, tidak, tapi dari segi psikomotornya. Nilai-nilai esensial di dalam dirinya yang membuat dia itu merasa berteman dengan gurunya. Nah, terus pemantau ini kalau bahasa awaknya cari-cari dari luar set, tapi ada tindakan. Nah, terus sebagai manajer. Baik, melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Asma Murni tadi tentang budaya positif. Tadi bahwa konsep budaya positif itu ada berapa tadi? Ya, ada 5, ada 8. Apa yang 8 tadi itu? Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang universal di dalamnya, terus motivasi, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang tadi sudah sampai pada 5 posisi kontrol diri ya. Nah, ini ada contoh kasus di sini terkait dengan penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini Bapak Ibu, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, Bapak Ibu kecewa sama kamu, kamu tidak memakai atribut lengkap hari ini. Ini menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab kamu. Itulah kira. Ini guru posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Kecewa ibu sama kamu padahal ibu selama ini ya itu namanya pembuat merasa bersalah. Lanjut, kamu nggak pakai atribut lengkap hari ini ya, nggak apa-apa. Yuk kita usahakan lebih baik lagi besok ya. Nah, ini posisi guru terhadap murid ini sebagai teman. Namun pengertian teman bukan berarti luas Bapak Ibu. Kalau luas nanti ya dirangkul dado bahu ibu-ibu nanti. Kepala ibu-ibu nanti aja lah. Jadi dan jangan tua ya. Lah udah. Ya, baik. Ini namanya posisi sebagai teman. Terus Bapak Ibu melihat kamu tidak memakai atribut lengkap. Harap perhatikan aturan seragam kita ya nak, dan kenakan atribut lengkap mulai besok. Ini posisi guru sebagai pemantau. Terus, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru tadi itu kira-kira yang mana kita itu Bapak Ibu? Sebagai penghukum, pembuat kesalahan, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ada semuanya ya, alhamdulillah. Satu guru bisa 5 keadaan kontrol dirinya, tergantung siswanya. Kalau siswanya itu juga pasti ya. Jadi semua ibu. Baik. Nah, lanjut kepada konsep atau budaya positif selanjutnya, itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini biasanya disebut dengan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Walaupun sebenarnya dalam referensi yang lain itu banyak sebenarnya kebutuhan manusia itu, tapi yang mendasar ini ada lebih kurang 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini yaitu melalui papan, pangan, sandang ya.
makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, terus ada kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh seseorang atau oleh manusia. Nah, terus yang ketiga ada namanya penguasaan. Ini terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, ingin memimpin, ingin berprestasi, ingin diakui, ingin didengar apa yang diucapkannya. Nah, ini masuk bagian daripada penguasaan. Terus yang keempat ada namanya kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Kebebasan ini nanti seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, yang terakhir ada namanya kesenangan. Kesenangan ini meliputi bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Nah, ini disebut dengan kesenangan. Nah, jadi cepat sih. Nah, lanjut. Nah, ini konsep budaya positif yang selanjutnya, yaitunya ada namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalau keyakinan namanya berarti sesuatu itu yang telah menyatu dengan hati kita, yakin menang, gitu kan? Nah, keyakinan ini biasanya berdasarkan daripada kesepakatan, kerjasama, musyawarah yang dilakukan. Maka muncullah suatu gagasan atau ide yang membuat sesuatu itu menjadi bulat ingin dilakukan. Ini namanya keyakinan. Jadi bahasa keyakinan ini bahasanya sudah biasa ya. Nah, apa itu keyakinan kelas itu? Ini bersifat abstrak, sifatnya abstrak. Kedua, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau belum? Nah, Bu Nindi sudah ada membuat keyakinan kelas? Sudah. Nah, ya, kayak kita pakai kertas. Ya. Nanti masing-masing dikumpulkan berdasarkan ide dan gagasannya masing-masing. Nah, baru nanti kita membuat semacam keyakinan kelas. Terus yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi kira-kira momennya, keadaannya tentu didasarkan kepada prosedur. Terus meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Jadi pendapat itu dicatat, kemudian dicari nilai kebajikannya di dalam. Nah, terus meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, manakala ada kesepakatan kelas yang barangkali tidak cocok atau apa, ini ditinjau ulang secara bersama kembali. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya, guru dan siswa. Kalau sudah final rasanya setelah ditinjau ulang, baru keyakinan kelas ini diketuk palu lah rasanya ya. Nah, disahkan. Yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nah, jadi nanti peraturan atau keyakinan kelas itu kita tempel di dinding kelas. Nah, agar bisa mudah dilihat. Jadi ketika ada anak yang melanggar keyakinan yang telah dibuat tersebut, kesepakatan yang telah dibuat, nah ini yang kita bersama buat dulu. Nah, jadi bisa kita menunjukkan barangkali secara langsung, karena ada sudah ada tertulis. Ada. Terus konsep inti budaya positif selanjutnya itunya segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Asma bahwa ada 3 jenis daripada bentuk hukuman. Nah, pertama ada namanya memang hukuman atau menghukum. Yang kedua ada namanya konsekuensi. Yang ketiga ini secara khusus segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini mencakup 3 tahap. Pertama
stabilitas atau menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, pertama masuk kita yang pertama tentang menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, kalau dalam prinsip agama namanya manusia tidak pernah buat salah. Namun dalam kesalahan yang dilakukannya pasti ada nilai-nilai yang terkadang membuat dia sadar atau kembali taubat lah namanya. Nah, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Nah, yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Namun ini tidak perlu disampaikan kepada murid kita. Ketika ada murid yang salah, woi dulu ibu mau itu dekat dia. Anda perlu disampaikan kepada murid kita. Nah, terus yang keempat, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tidak menunjuk kanan, tidak menunjuk kiri, tidak menunjuk yang ini yang itu, tapi mencari apa dari terjadi, kenapa terjadi masalah, atau mencari solusi daripada masalah yang muncul tersebut. Terus kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, restitusi segitiga itu adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau anak ada terjadi masalah umpamanya, tentu anak punya alasan. Terus yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, terus yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat lo. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, yang terakhir, segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nah, ini pertanyaannya tentu kepada kita ya. Nah, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di kelas? Nah, tentu Bapak Ibu sudah membuat ini bersama murid-murid. Nah, terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini keyakinan kelas yang perlu ditanyakan. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan paparan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan selesai ini kita benar-benar menghayati, memaknai nilai daripada budaya positif. Terlebih dari 5 kontrol diri dan juga segitiga restitusi tadi. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tutup pintu malah. Silakan duduk malah. Apa kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Malah tahu kenapa Bapak panggil datang ke kantor ini? Tahu Pak. Kenapa? Karena malam ini tidak meninggalkan jenis agama yang telah diberikan. Ya, betul sekali. Bapak mengerti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti yang terjadi pada kita. Malah melakukan pasti ada alasannya kan? Iya Pak. Ya. Oh, malah masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih Pak. Apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Mengerjakan tugas yang telah diberikan dengan tanggung jawab. Ya, mengerjakan tugas harus dengan tanggung jawab. Baiklah. Terus bagaimana rencana Mala untuk memperbaiki kesalahan Mala ini? Maya akan mengumpulkan tugas yang diberikan di luar. Jika tidak mengerti, Maya akan bertanya kepada guru atau teman-teman Maya. Ya, bagus. Ide yang bagus. Good idea. Jadi Mala akan mengumpulkan tugas dan jika tidak paham akan bertanya kepada bapak atau ibu atau kepada teman-teman. Seperti itu kan kesepakatannya? Iya Pak.
Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya ya Mala. Sekarang sudah jam istirahat, Mala boleh istirahat. Baik Pak, Mala minta maaf sama Bapak dan Mala mengucapkan terima kasih ya Pak. Ya. Oke Mala, silakan Mala istirahat ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Farhan. Ayo tutup pintu ya. Silakan duduk Farhan. Bagaimana kabar Farhan hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Farhan tahu kenapa Bapak panggil datang di sini? Tahu Kenapa? karena terlambat datang. Karena terlambat datang ke sekolah tadi pagi ya. Ya, Bapak paham dan mengerti setiap orang pernah melakukan kesalahan seperti terlambat datang ya. Farhan bukan yang pertama atau satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Tentunya Farhan punya alasan untuk melakukan hal ini kan? Ya, Mengapa Farhan terlambat datang ke sekolah? karena saya main game. Main game sampai dari malam ya. Akhirnya ketiduran hingga terlambat datang ke sekolah. Nah sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang pernah langgar? Harus betul-betul untuk menjadi sempurna warga kelas Pak. Ya, betul sekali. Kita harus datang tepat waktu untuk kedisiplinan kelas. Nah, selain terlambat datang ke sekolah, kira-kira kewajiban apa lagi yang Farhan tidak laksanakan karena terlambat datang? Tidak siap subuh. Ya, tidak sholat subuh. Ya, Ya, tidak sholat subuh ya karena main gamenya terlalu sampai malam ya. Nah, betul. Farhan juga sudah melalaikan kewajiban dalam beribadah kepada Allah. Jadi, jika kita terlambat bangun, maka kita lalai dalam melaksanakan kewajiban baik di rumah maupun kewajiban kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga kewajiban kita terhadap tugas sekolah kita. Nah, kira-kira bagaimana cara Farhan memperbaiki keadaan ini agar tidak terlambat datang lagi ke sekolah? sudah tidur lebih awal dan tidak datang lagi. Baru datang. Baik, Bapak hargai usaha Farhan. Sekarang Farhan boleh ambil tas di kelas dan langsung pulang ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Silakan duduk. Baik anak bapak semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa kita pada pagi hari ini kita minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, ini silakan maju di kanan. Nah, semua kita angkat tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Alif. Anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam, terlebih dahulu kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang nantinya berujung kepada keyakinan kelas melalui peraturan-peraturan yang ada di kelas ini. Jadi namanya keyakinan kelas nantinya ya. Keyakinan kelas ini sangat penting bagi kita untuk mencapai kelas yang kita inginkan itu seperti apa. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas dengan memakai stick note namanya. Apa namanya ini? Stick note. Bapak akan membagi, ada 6 warna di sini dan Bapak lihat ada 6 barisan ke belakang ya. Nah, mulai dari yang sebelah sana. Kasih temannya satu-satu ke belakang. Yang pink indah ya. Kelas yang kita impikan itu seperti apa? Nah, silakan anak-anak Bapak ditulis nama di stick note itu dan dibuat kelasnya itu inginnya seperti apa. Ya, silakan. Jangan lupa baca bismillah ya. Ya, baca bismillah dan silakan tulis nama serta buat apa yang kita inginkan melalui kelas.
Oke, sudah semuanya? Sudah atau belum? Masih ada yang menulis ya? Oke, silakan tulis dulu. Yang sebelah sini sudah ada yang selesai? Sudah? Enggak, silakan. Yang ini yang pink. Yang pink nih. Pink. Ini apa nih warnanya? Hijau. Hijau. Ini biru. Hijau juga. Tua. Hijau. Terus yellow. Terus blue. Tak blue loh. Biru. Nah, oke, silakan Rangga ditempel di sini nak. Terus nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Oke, terima kasih Rangga. Lanjut. Faiza Alia. Oke, lanjut. Ara. Abi. Nah, untuk anak kakak tulis saja. Nah, ya sudah siap aja. Oke, di hijau muda. Nah, bagus. Nah, Novia. Sebelah sini yang biru sudah. Nah, biru lagi ya, biru 2 ya. Ya. Oke, lanjut. Nah. Ya. Ya, kita. Nah, sebelah sini lagi. Arah. Hijau apa nih? Ini sudah. Lanjut mana? Sudah selesai kelompok hijau. Yang kelompok yellow lagi. Nah, lanjut. Habib. Ya. Ini siapa namanya? Bunga. Ini baru ya. Nah, ya, Arab. Di bawah ini. Ini tidak apa-apa. Jangan belajar. Kita kan sudah menulis kesepakatan kelas kita seperti apa. Nah, ini hasil daripada yang kita buat masing-masing kita. Nah, sekarang kita akan Bapak akan bacakan satu-satu dari yang kamu tulis ini. Lalu sekelas kita harus tertib dan tenang. Nah, saat belajar, nah kita harus membaca doa, masuk mengucapkan salam. Nah, ini kata Rangga ya. Jadi mengucapkan salam, jangan lupa. Nah, terus tertib dan tenang. Ya, ini ya. Terus Abi, kata Abi tidak boleh berjalan-jalan dan tidak boleh bermain. Ini termasuk bagian dari tertibnya. Terus yang kelompok hijau Akila. Semoga kelas 4 hebat ya. Ya. Menjadi kelas yang hebat. Kelas yang hebat. Kelas kita, aku ingin kelas ini bersih. Bersih. Belum ada ya?
menjadi kelas yang bersih. Yang bersih. Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kerjasama, bagus sekali. Kerjasama. Nah, ini kerjasama. Nah, bagus. Nah, lanjut. Alif dan dia. Terus Zaskia Munaira membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini sama sudah ada tadi? Sudah. Apa lagi? Arah. Kata Arah, aku ingin kelasku tertib dan menghargai guru. Baik, bagus saja. Kata Arah, tertib dan menghargai menghargai guru. Nah, bagus. Nah, semua siswa tertib dan kreatif. Tambah lagi. Siswanya harus tertib dan kreatif. Kreatif ya. Kelompok kuning tadi. Said. Nah, kita harus disiplin. Sudah tadi ya, disiplin sudah tadi. Sudah tadi. Disiplin. Nah, disiplin. Terus agar terlihat rapi ya. Terus kata Rizky Chandra, tidak boleh terlambat. Masuk dalam apa tadi itu? Dalam disiplin ya. Terus kata nama Zio, kelas harus tertib ya. Yang ini lagi Kansa. Kata Kansa tidak boleh beribut. Nah, tidak boleh beribut. Masuk dalam ini tadi ya. Nah, kelas harus bersih dan rapi. Sama udah ada kan? Kata Sakira, siapa namanya? Sakira Bunga Ramadhani. Saya mau kelas ini bersih dan rapi. Ya, sudah. Nah, sekarang kalau dalam sebuah kesepakatan atau akan melahirkan keyakinan nanti, kita tidak boleh memakai kalimat negatif. Kalimat negatif itu apa? Tidak. Memakai kata tidak boleh. Misalnya, jangan membuang sampah di kelas. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh terlambat. Apa kalimat positifnya? Datang tepat waktu. Hasil dari yang kamu buat di sticknote. Nah, saudara, paparanku menjadi 10 bagian. Sekarang, keyakinan kelas kita itu tidak perlu banyak-banyak, tapi harus dipatuhi, harus dikerjakan. Ya. Nah, sekarang kita buat kalimat positifnya, karena di sini juga ada kalimat memakai kata tidak atau memakai kata jangan. Nah, baik. Nah, sekarang tadi kita kan sudah membuat di sticknote. Nah, sudah membuat di sticknote, terus sudah kita kubahkan ke sini. Ada beberapa yang kita buat tadi dan sudah ditulis di sini. Karena banyak yang sama. Nah, dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh memakai kalimat negatif. Apa kalimat negatif tadi? Tidak. Apa lagi? Jangan. Apa lagi? Tidak boleh ya. Nah, tidak boleh bertengkar atau meribut. Kita harus menjaga kedamaian ya. Nah, seperti itu. Tidak boleh bertengkar atau meribut. Nah, kita harus menjaga suasana kelas menjadi kondusif, aman, nyaman ya. Berarti di sini tertib. Terlambat
Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Bagus. Datang tepat waktu. Buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Buanglah sampah pada tempat. Pada tempatnya. Tadi kelat apa tadi? Gimana larinya? Disiplin. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu udah apa? Kesehatan. Nah, kalau kita buang sampah sembarangan, berarti kita kan ada penyakit nanti, ya kan? Nah, kalau buang sampah pada tempatnya, berarti itu menunjukkan tampaknya seperti untuk kesehatan kita. Terus, terus apa lagi? Disiplin. Disiplin sudah tadi. Nah, maksudnya datang tepat waktu ini ke disiplin nantinya. Nah, dan apa lagi? Kelas rapi dan bersih. Berarti masuknya ke kesehatan ya. Berarti kita untuk menjaga kesehatan ada penyakitnya. Kelas bersih dan rapi. Kelas bersih dan rapi. Nah, terus apa lagi? Menjadi kelas yang hebat. Ya, kelas ini kelas yang hebat. Mana perginya itu? Berarti kreatif, kerjasama, tertib. Kalau sudah itu dilaksanakan nanti menjadi hebat ya kan? Betul atau tidak? Betul. Betul. Oke. Nah, kita harus datang tepat waktu. Terus kita harus buang sampah pada tempatnya. Kita harus tertib di kelas. Terus kita bekerja sama, saling menghargai. Nah, terus harus kreatif. Nah, dan juga kita harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Sudah? Nah, ini keyakinan kelas untuk di kelas 4 ini. Nah, Bapak berharap dari keyakinan kelas ini kita harus patuhi, kita harus laksanakan. Insya Allah kelas kita adalah kelas yang hebat. Nah, oke? Sudah semuanya? Sudah. Nah, kembali duduk siap. 1. Nah, kira-kira dari yang ditulis ini sudah paham semuanya? Sudah. Bisa dikerjakan, dilaksanakan nanti? Bisa? Bisa? Bisa. Semangatmu. Oke, demikian keyakinan kelas yang telah kita buat. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Asma Murni, merupakan guru di SDN 08 Capago Ipu, Kota Bukit Tinggi. Saya rekan dari Bapak Dodi Oktarianto. Pada pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Dodi di kelas sangat menarik bagi siswa. Kemudian beliau juga
mengedepankan pembelajaran yang berbasis pada penilaian karakter murid. Pembelajaran yang beliau lakukan sangat menginspirasi karena sesuai dengan kodrat zaman dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Semangat terus Pak Dodi. Semoga CGP kedepannya sukses. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Safrianti, rekan dari Bapak Dodi Oktarianto, guru dari SDN 08 Campago Ipung. Penerapan prakarsa diri yang telah disusun oleh Pak Dodi telah diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Beliau membelajarkan siswa dengan cara yang kreatif dan inovatif. Siswa sangat tertarik dengan hal yang telah beliau laksanakan dan sesuai dengan perkembangan murid pada zaman ini. Hal itu menjadi ilmu dan dapat juga kami terapkan di kelas kami berikutnya. Sukses selalu Pak Dodi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.